bilang bawa dia ke aku mau tanya sama dia, saya ketemu sama Insan. Saya bawa si Insan duduk, salim, cium tangan. Dari cium tangannya aja udah berlebihan, kayak pemain peran banget ini orang nih. Itulah kesan Marisha Icha, sahabat yang juga mantan tim kuasa hukum Inara Rusli saat pertama kali bertemu face to face dengan Insanul Fahmi. Benar saja, Insan memang pemain peran. Awal kemunculan saat podcast bersama Dr. Richard Lee, Insan lebih banyak menunduk dan menangis. Selama beberapa minggu kemudian, Insan muncul lagi dengan kepala tegak, penuh percaya diri dan banyak senyum. Kemunculannya kali ini, Insan juga seolah ingin menegaskan siap dan mantap untuk mempoligami Inara Rusli dan Wardatina Mawa. Siapa? Ya kalau sekarang itu jalanin dua-dua, aku jalanin dua-dua. Ya alhamdulillah aku masih chat-chatan sama dua-duanya, sama aku chat-chatan, sama Ina aku chat-chatan. Fokus untuk menjalankan sebagai istri yang baik sih. Jadi tapi ya untuk sekarang kita walaupun masih masing-masing dulu, masih aktivitas masing-masing, jadi ya karena takut nggak kondusif kan, semuanya hancur, usaha juga hancur semuanya, karyawan juga semuanya pada kasihan, padahal mereka juga butuh makan, cuman imbas dari ini. Satu sisi juga aku harus nafkahin Mawa juga tetap, nafkahin Inara juga tetap. Perdamaian sampai detik ini memang tidak ada arah pembicaraan perdamaian sampai sekarang. Hanya memang ada dari pihak Insan itu mengirimkan WA kepada Mawa untuk bertemu berdua. Itu ditolak oleh Mawa. Mau ngapain gitu kan? Sedangkan posisinya udah kayak gini gitu. Jadi berat juga lah, nggak mungkin untuk dilakukan oleh berdua aja gitu. Ya etikanya juga mungkin dia bisa harusnya kan datang ke keluarganya Mawa gitu kan. Mungkin minta maaf seperti itu ya. Tak hanya menunjukkan sisi keotoriteran sebagai suami yang berpoligami, Insan juga secara terang-terangan memuji Inara Rusli sebagai istri siri yang penurut dan Mawa sang istri sah yang tidak pernah bisa dipatuh terhadap suami. Kemudian banyak hal yang sebenarnya aib-aib yang bisa aku buka, tapi aku lebih milih untuk membatasi itu. Sebenarnya nggak spesifik karena itu sih, nggak spesifik karena itu. Ya cara komunikasi, treatment, dan lain-lain. Padahal aku nggak pernah nuntut, aku selalu memenuhi apapun yang jadi kewajiban aku untuk dia. Makanya dia sedih sih, dengan pemberitaan yang tiba-tiba dia ngomong begini, dia bilang ya dibuka seakan-akan ada aibnya lagi nih gitu, ya dia sedih lah karena sepertinya sih nggak begitu gitu kan, menurut dia juga nggak begitu. So far kenapa tiba-tiba malah dia ngomongin itu? Pernyataan Insan yang menjelek-jelekan dirinya di depan media benar-benar menyayat hati Mawa. Hal itu pun semakin memantapkan Mawa untuk segera menggugat cerai Insan. Tambah lagi keputusan Inara Rusli yang memilih kembali ke pelukan Insan dengan status istri siri. Nanti setelah proses hukum ini kan ada proses cerai juga. Ya, tapi nanti setelah proses hukum ini berjalan, setelah proses hukum berjalan dengan lancar, aku bakalan ke pengadilan untuk proses cerai. Aku nggak ngerti sih. Jadi ada pihak-pihak yang menunggangi ini juga sebenarnya. Menurut aku yang merugikan aku dari sisi rumah tangga pastinya gitu kan. Ya kasihan juga Mawa tuh dihasut-hasut sama orang-orang. Ya kan kasihan juga Inara dihasut-hasut sama orang-orang semuanya. Sebut saja siapa pihak yang jangan main lempar aja, sebut aja siapa yang dimaksud gitu. Ya kalau dari kami, kalau memang dia mau membicarakan perdamaian ya ayo kita terbuka gitu kan. Kan dari awal memang kalau mau damai, tapi proses hukum juga pasti jalan gitu kan. Ya, mungkin Insan juga sudah tahu ya soal itu. Jadi kalau ada tuduhan, ada yang menutupi atau ada yang supaya tidak bisa perdamaian, kayaknya sih nggak ada ya. Mungkin Inara ngerasa dirugikan, jadi Nara sempet konflik juga sama aku, jadi nggak enakan gitu kan. Tapi aku pelan-pelan ngasih tahu, aku coba mediasi kan kedua belah pihak ya. Aku ke Mawa juga iya, ke Inara juga iya, coba jelasin. Jadi ya sama Inara kemarin alhamdulillah udah lebih baik. Tinggal Mawa aku gimana, cuman dia nggak tahu sih, masih ditahan-tahan sama orang-orang di sekitar. Siapa yang dia tuduh? Kasih tahu aja sama kita gitu. Atau ya dibuka aja lah di penyidikan lah, datang aja makanya ke Polda Metro gitu. Untuk pemeriksaan, jangan nggak datang. Tapi di luar langsung ngomong gini gitu. Banyak berpikir. Sepertinya orang-orang harus tahu cerita sebenarnya seperti apa.